Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan Angiospermae. Hari ini topik kita tentang perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Anak-anak ibu sekalian, siapkan perlengkapan belajar kalian, buku, pulpen, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae adalah kelompok tumbuhan yang bijinya tidak tertutup kulit buah. Tumbuhan Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, gymnos yang artinya telanjang dan spermae yang berarti biji. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae, biji atau bakal biji selalu terlindungi oleh bakal buah atau oparium sehingga tidak akan tampak dari luar. Organ reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga, sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Mikrosporofil dan mikrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Biji tanaman melinjo, pakis haji, tanaman pinus. Strobilus jantan terdapat mikrosporangium atau ruang-ruang spora. Di dalam sporangia, sel-sel akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora atau spora jantan. Mikrospora akan berkembang membentuk serbuk sari. Serbuk sari pada tumbuhan pinus memiliki sayap. Strobilus betina tersusun dari banyak megasporofil atau daun penghasil megaspora. Tiap megasporofil mengandung 2 bakal biji. Tiap bakal biji mengandung megasporangium atau kotak spora. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora atau spora betina. Inti megaspora akan mengalami mitosis, membentuk sel telur. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah anggota tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Tumbuhan paku juga dikenal dengan nama pakis. Tumbuhan paku termasuk ke dalam tumbuhan kormus, Cormophyta, karena sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Juga telah memiliki pengangkut xilem dan phloem yang terdapat pada daun, batang, dan akar. Fertilisasi terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium sampai pada sel telur yang dihasilkan oleh archegonium, sehingga akan dihasilkan zigot. Meskipun memiliki flagela, sperma tumbuhan paku memerlukan air untuk pergerakannya. Zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan paku dilakukan dengan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah, membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Rizoma adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut berkembang biak secara aseksual dan seksual, vegetatif dan generatif. Pada umumnya, lumut berkembang biak secara seksual. Sel gamet berkembang dalam struktur yang disebut gametangia. Gametangia jantan disebut antheridium yang menghasilkan sperma, flagel. Gametangia betina disebut archegonium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Sperma berflagel memerlukan air untuk berenang dari antheridium ke archegonium untuk membuahi sel telur. Dalam siklus hidupnya,
tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan. Selama siklus ini, tumbuhan lumut mengalami pergantian generasi, yaitu dari generasi sporopit atau diploid ke generasi gametopit atau haploid. Pada tumbuhan lumut, generasi yang dominan adalah gametopit. Sementara itu, sporopit berukuran lebih kecil dan hidup lebih singkat daripada gametopit. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Silahkan kerjakan soal yang telah Ibu berikan pada saat menjelaskan tadi. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk inovasi video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.